Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Prahara di Hari Bahagia. Kakang Wira, tolong aku! Teriakan Putri Wuwu membuat Raden Kuning tersadar. Di saat bersamaan, keris Kiai Layon telah menusuk ke arah dadanya. Raden Kuning langsung membuang tubuhnya ke samping. Keris Kiai Layon mengenai bagian tubuh Raden Kuning. Beruntung ternyata keris hanya menyerempet lengannya. Putri Wuwu masih tak bisa mengendalikan tenaga liar keris Kiai Layon. Melihat hal itu, Raden Kuning langsung memasang kuda-kuda. Ia bersiap menanti datangnya kembali tusukan keris Kiai Layon. Benar saja keris itu masih menyasar tubuhnya. Namun kali ini pemuda tampan itu telah bersiap. Dengan mudah ia berkelit. Tangannya memukul pelan ke arah pergelangan tangan calon tunangannya itu. Keris Kiai Layon langsung terlepas dari pegangan Putri Wuwu. Subhanallah, keris ini tidak boleh dibuat main-main. Ia bisa mendatangkan celaka. Dia Ajeng, engkau tidak apa-apa kan? Raden Kuning menghampiri Putri Wuwu yang masih pucat pasi. Hampir saja ia menikam calon tunangannya yang gagah itu. Alhamdulillah, aku tidak kenapa-napa, Kang Mas. Hanya agak lemas saja. Tanganmu itu mengeluarkan darah. Aduh, apa yang telah aku perbuat ini? Sontak Putri Wuwu meraih tangan kanan Raden Kuning yang masih berdarah. Tanpa banyak bicara, ia segera mengambil sapu tangan dan membalut luka itu. Dari caranya merawat luka kecil tersebut, Raden Kuning sadar jika rasanya tak bertepuk sebelah tangan. Terima kasih, Dek Ajeng. Aku tidak apa-apa kok. Ini hanya luka kecil saja. Baiknya aku segera pulang ke pesangkerahan. Raden Kuning kemudian mengambil keris Kiai Layon yang tergeletak di lantai kayu. Keris itu lalu kembali disarangkan ke warangka yang terselip di pinggangnya. Ia pun segera berkelebat pergi. Putri Wuwu masih tertegun. Bayangan keris Kiai Layon masih berputar-putar dalam pikirannya. Hampir saja ia membuat calon tunangannya celaka. Ya, keris Kiai Layon hampir saja makan korban. Jika saja Raden Kuning tidak memiliki kepandaian tinggi, tentu Putri Wuwu akan menyesali aksi jahilnya terhadap Raden Kuning. Dalam hati Putri Wuwu, ia harus melaporkan tentang betapa berbahayanya keris Kiai Layon kepada pamannya Raden Haryo Balewot. Maafkan aku, Kakang. Aku telah membuat tanganmu terluka. Ada hawa jahat di dalam keris Kiai Layon. Putri Wuwu bergumam sendiri. Meskipun diwarnai tragedi keris Kiai Layon, namun setelah bertemu dengan Raden Kuning, Putri Retno Wulan kembali ceria. Ia lalu keluar dari kamarnya dan langsung menghadap Bibi Ratu Ayu Haryo Balewot. Di hadapan wanita sabar itu, Putri Wuwu bersimpuh memohon maaf. Kendati memiliki sifat yang keras, putri adik perempuan suaminya itu memang rendah hati. Maafkan aku, Bibi. Aku memang selalu merepotkanmu. Putri Wuwu menangis. Bibinya lalu memeluknya erat-erat. Mewakili pamanmu, Bibi menerima permintaan maafmu. Akan tetapi, jika engkau memang tak bersedia bertunangan dengan lelaki gagah itu, biarlah Bibi sendiri yang bicara dengan pamanmu untuk membatalkan perjodohan kalian. Putri Wuwu terkejut. Sikapnya yang awalnya menolak dirias, ternyata disalahartikan oleh bibinya. Padahal dalam hatinya, ia sangat bersyukur dengan keputusan pamannya. Jika saja bibinya tahu bahwa jantungnya selalu berdegup kencang saat berhadapan dengan Raden Kuning, tentu bibinya tidak akan bicara seperti ini. Begini, Bibi. Sebenarnya aku tak keberatan jika harus berkorban untuk kepentingan Tuban ke depan.
Biarlah perjodohan ini diteruskan saja. Aku siap, asalkan itu untuk kepentingan orang banyak. Suara Wu terdengar terbata-bata. Bibinya yang telah banyak asam garam pengalaman itu sebenarnya tahu jika keponakannya itu telah jatuh hati dengan pria pilihan suaminya. Kanjeng Ratu Ayu yang cantik itu sengaja ingin menggoda keponakan kinasihnya itu. Ia lalu berpura-pura ngotot untuk membatalkan pertunangan. Biarlah keponakanku, aku yang akan minta kepada pamanmu agar membatalkan perjodohan ini. Tak kuat rasanya bibi melihatmu bersedih seperti sekarang. Putri Wu langsung salah tingkah. Tingkahnya jadi lucu di mata Kanjeng Ratu Ayu. Namun wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu kemudian tertawa lepas dan memeluk keponakannya itu. Aku tahu jika keponakan bibi yang cantik ini telah jatuh cinta dengan pria tampan itu. Jangan lagi engkau berpura-pura seperti itu. Bibi dan keponakan itu berangkulan dan mereka tertawa bahagia bersama. Kanjeng Ratu Ayu kemudian memanggil juru rias keraton untuk segera bekerja. Mereka merias wajah Putri Retno Wulan sehingga menjadi seperti putri bidadari yang turun ke istana Kaputren hingga akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Raden Kuning datang dikawal oleh Bujang Jawa dan Punggawa Tuan. Dalam rombongan mereka tidak terlihat si tua buta agam. Namun yang membuat kedatangan mereka menjadi istimewa adalah sosok pria sepuh yang menjadi kepala rombongan. Orang itu adalah kerabat keraton Tuban yang sangat dihormati oleh kaula Tuban. Ya, pria sepuh itu adalah Eyang Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili pihak keluarga pria, aku meminta kepada Adipati Tuban Raden Haryo Balewot untuk merestui pertunangan antara Putri Retno Wulan dengan cucu muridku, Raden Kuning. Meskipun terdengar pelan, tetapi suara Eyang Kiai terdengar berwibawa. Raden Haryo Balewot yang menerima lamaran itu nampak menganggukkan kepalanya. Aku sebagai Adipati Tuban dan sekaligus paman dari Putri Retno Wulan merestui lamaran dari Raden Kuning. Selanjutnya mereka aku restui untuk segera bertunangan. Pernikahan akan segera dilangsungkan setelah Raden Kuning menunaikan tugasnya sebagai prajurit Jipang. Tunggu dulu Dimas Raden Haryo Balewot, mengapa aku tidak diminta persetujuannya? Suara itu berasal dari seorang wanita cantik. Langkahnya ringan memasuki aula keraton Tuban. Di sebelahnya terlihat seorang laki-laki gagah separuh baya yang juga terlihat berwibawa. Aura tubuh perempuan itu putih kekuning-kuningan. Sepasang pria dan wanita itu adalah orang yang saat ini paling dicari oleh pihak keraton Pajang. Subhanallah, engkaukah itu Mbak Yu Aisyah dan Kakang Arya Mataram? Terimalah salam hormatku. Di aula keraton Tuban kini telah hadir sepasang suami istri pelarian keraton Jipang. Ya, mereka berdua adalah Pangeran Arya Mataram dengan istrinya Mimi Aisyah. Kehadiran penerus tahta keraton Jipang itu sontak mengejutkan semua yang hadir. Terlebih acara pertunangan itu adalah acara terbuka yang dihadiri oleh banyak orang. Selamat malam Adina Adipati Tuban Raden Haryo Balewot, Kanjeng Ratu Ayu dan semua kerabat serta petinggi keraton Tuban. Salam hormat dan takzim kami untuk Eyang Kiai yang telah mewakili keponakanku Raden Kuning menemukan jodohnya. Izinkan kami ikut merayakan kegembiraan di malam hari ini. Terimalah salam hormat kami, sepasang suami istri pelarian ini. Pangeran Arya Mataram menjurat tanda penghormatan. Ho ho ho, lengkap sudah kegembiraanku malam ini. Kakang Arya Mataram dan Mbak Yu Aisyah ikut merestui perjodohan kalian. Raden Kuning dan Putri Wulan, cepat segera bersimpuh minta restu. Raden Haryo Balewot tertawa senang seraya membalas penghormatan itu dengan menjulurkan tangannya ke depan. Suasana yang sebelumnya sempat menegang itu kembali cair ketika kedua kakak beradik tersebut saling berpelukan. Kegembiraan terlihat di wajah Mimi Aisyah. Putri keturunan Tionghoa itu sangat senang keponakannya Raden Kuning nantinya akan mempererat hubungan Gerobogan, Jipang, dan Tuban.
Pangeran Arya Mataram dan istrinya kemudian menghampiri Eyang Kiai dan mencium tangannya, tanda takzimnya mereka dengan manusia panutan kaula itu. Terimalah salam hormat dari kami, Eyang Kiai. Tak kusangka kami bertemu denganmu malam ini. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah untuk kita semua. Eyang Kiai kemudian mengelus kepala Pangeran Arya Mataram seraya berbisik. Engkau dan keturunanmu memang ditakdirkan untuk pergi jauh dari Pulau Jawa. Ikhlaskanlah hati kalian. Anggap ini sebagai ketetapan dari Allah. Suasana pertunangan Raden Kuning dan Putri Retno Wulan dilanjutkan dengan santap malam bersama. Suami istri dari Keraton Jipang itu duduk bersebelahan dengan Adipati Tuban dan istrinya. Keduanya terus berbincang dalam suasana yang akrab dan menggembirakan. Sementara itu, raut wajah Eyang Kiai seperti menunggu sesuatu. Benar saja, suasana bahagia itu tidak berlangsung lama. Belum selesai semua tamu undangan menyantap hidangan, tiba-tiba terdengar derap suara ratusan kuda. Suara ringkikan kuda itu kemudian berhenti tepat di depan Keraton Tuban yang hanya dijaga oleh segelintir prajurit. Sampaikan kepada junjungan kalian, Raden Haryo Balewot. Kami utusan dari Kadipaten Pajang ingin menyelesaikan tugas untuk menangkap Pangeran Arya Mataram, hidup atau mati. Orang yang bersuara itu berpakaian seperti kaula biasa. Dengan tergopoh-gopoh, penjaga gerbang keraton melaporkan kepada prajurit jaga dalam, dan tidak lama kemudian pesan itu sampai kepada Adipati Tuban. Ampun Gusti, di depan ada sekitar 200 prajurit bayaran pimpinan Wong Segara. Tampak bersama mereka beberapa pendekar pilih tanding. Kedatangan mereka adalah untuk menangkap Pangeran Arya Mataram hidup atau mati. Laporan prajurit jaga itu bagaikan petir di siang bolong. Sontak Pangeran Sekar Tanjung yang berusia muda langsung tersulut emosinya. Ia maju ke depan meminta izin kepada ayahnya untuk membereskan urusan di luar keraton. Kurang ajar, orang-orang bayaran itu. Mereka tidak lagi memandang Keraton Tuban. Berani-beraninya mereka berlagak di sini. Maafkan aku yang mulia, biarkan aku saja yang membungkam mulut besar mereka. Pangeran Sekar Tanjung bersiap keluar. Namun tiba-tiba Pangeran Arya Mataram buka suara. Aku tidak mau merepotkan kalian. Kedatangan orang-orang bayaran itu adalah untuk menangkap aku dan keluargaku. Biarkan kami sendiri yang membereskan urusan di luar. Pangeran Arya Mataram bersiap melangkah keluar keraton. Tunggu kami yang mulia. Biar kami yang muda yang menghadapi orang di luar sana. Raden Kuning yang baru saja melangsungkan pertunangan ikut melangkah keluar keraton. Tunangannya Putri Wuwu juga mengekor di belakangnya. Pujang Jawa dan Punggawa Tuan langsung melompat ke depan menggawal Pangeran Arya Mataram dan istrinya. Raden Haryo Balewot dan petinggi keraton tidak bisa melarang tamunya untuk membereskan urusan mereka sendiri. Menurut pikirannya, pastilah Kadipaten Pajang yang tak enak hati dengan Tuban telah menyewa prajurit bayaran untuk menangkap kerabat keraton Jipang yang tengah dalam pelarian. Mereka semua yang tadinya berada di dalam ruangan aula keraton Tuban akhirnya ikut melangkah keluar keraton untuk melihat lebih dekat siapa saja yang datang menantang kerabat keraton Jipang itu. Aku Wong Segara yang tidak punya sopan santun ini nyuwun pamit kepada Adipati Tuban, Raden Haryo Balewot, untuk membereskan urusan antara Pajang dan Jipang. Kalian tidak boleh seenak udelmu di wilayah Tuban. Jika engkau tidak merubah sikapmu itu, aku akan minta yang mulia Adipati Tuban untuk mengerahkan ribuan pasukan kami, membasmi lalat-lalat kecil prajurit bayaran yang jumawa seperti kalian. Pangeran Sekar Tanjung terlihat sudah naik pitam. Mohon maaf Eyang Yai, keputusanmu akan menjadi fatwa yang akan kami turuti. Apakah salah jika aku yang bodoh ini meminta Tuban untuk tidak ikut campur urusan kami? Wong segera rupanya amat cerdik. Ia minta restu Eyang Kiai sebagai sesama ahli silat untuk bertarung adu kesaktian tanpa melibatkan prajurit. Raden Haryo Balewot sadar jika ia memerangi prajurit bayaran ini tentu namanya akan rusak. Silahkan kalian menyelesaikan urusan masing-masing dengan adu kepandaian.
Tuban tidak akan ikut campur selama hal ini diselesaikan melalui adu tanding ilmu kanuragan. Eyang Kiai akhirnya menyetujui tantangan Wong Segara. Aku akan mengajukan seorang jago dari kami untuk adu tanding dengan pihakmu, Arya Mataram. Jika jagoan kami kalah, maka kami akan segera angkat kaki dari sini. Tapi jika jagoanmu terbunuh, maka kami akan menantang kalian satu persatu sampai kalian semua lenyap dari muka bumi ini. Biar aku saja yang menghadapi orang sombong ini. Jangan salahkan diriku jika engkau yang lebih dulu lenyap dari muka bumi ini. Aku mohon izin darimu, Paman. Raden Kuning langsung maju ke depan setelah dilihatnya Pangeran Arya Mataram menganggukkan kepalanya tanda setuju. Raden Kuning langsung mempersiapkan jurus saktinya, Sangkan Paraning Dumadi. Ia tidak mau main-main dengan Wong Segara yang langsung menunjuk dirinya sendiri untuk melawan Raden Kuning. Kuda-kuda jurus pertama Sangkan Paraning Dumadi disiapkan. Wong Segara yang bersenjata gada besi langsung menerjang ke arah lawannya. Raden Kuning yang menggunakan jurus pertama yang bernama Bene Muyen mantap menyambut serangan lawan. Gerakannya tak beraturan memukul dan menendang secara bersamaan ke arah lawan. Anehnya dengan begitu, semua serangan Wong Segara dapat dimentahkan. Meskipun terlihat asal-asalan gerakan kaki dan tangan Raden Kuning berhasil mematahkan jurus lawannya. Ia kini bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi Raden Kuning kecele. Kau curang, Wong Segara. Raden Kuning berteriak, pukulan gada lawannya ternyata hanya siasat saja. Yang menyerang Raden Kuning bukan Wong Segara yang berhadapan dengannya. Orang yang melepaskan pukulan adalah seorang kakek berjenggot putih yang berdiri di sampingnya. Kakek itu melempar bungkusan ke arah Raden Kuning. Tak sempat menghindar serangan dadakan itu, Raden Kuning refleks memukul bungkusan. Akibatnya, bungkusan itu pecah dan isinya serupa bubuk berwarna putih bertaburan mengenai wajah dan mata Raden Kuning. Dahsyat sekali senjata rahasia itu. Raden Kuning penglihatannya langsung terganggu. Matanya terasa perih sehingga ia tidak lagi konsentrasi memainkan jurusnya. Mampuslah kau prajurit tengik! Wong Segara langsung melompat mundur menjauhi arena pertarungan. Ia sempat berteriak memanasi lawan. Kakek berjenggot putih langsung menyerang Raden Kuning dengan pukulan ganas. Ia menyerang dengan menggunakan tongkat pajang yang ujungnya dilapisi besi. Sekali gebuk, kepala Raden Kuning langsung menjadi sasarannya. Angin pukulan tongkat yang mengarah kepalanya dirasakan oleh Raden Kuning. Ia langsung menghindar sambil menutup matanya dan memainkan jurus kedua, Sanjang Singsai. Jurus ini menggunakan indera perasa untuk mengetahui serangan lawan. Dengan memainkan jurus ini, kebutaan akibat terkena serangan bubuk putih tadi tidak berpengaruh besar. Raden Kuning bahkan menutup indera penglihatannya agar ia semakin berkonsentrasi dalam memainkan jurusnya. Sayangnya, lawan terlalu kuat. Dalam belasan jurus saja, prajurit pilih tanding Keraton Cipang itu terlihat mulai terdesak oleh ganasnya gulungan tongkat lawan. Jurus kedua ini memang hanya ditujukan untuk bertahan. Tak ingin terus keteter, Raden Kuning menggabungkan jurus ketiga dan 11 jurus Sangkan Paraning Dumadi. Jurus ketiga adalah melampah ingkang lurus. Titik tekan dari jurus itu yakni memainkan langkah kaki untuk menghindari serangan lawan dan sekaligus memberikan serangan balasan. Dengan gabungan jurus kedua dan ketiga, Raden Kuning kelihatan mulai terlihat dapat mengimbangi permainan tongkat lawan. Sesekali ia bahkan dapat melepaskan tendangan maut ke arah tubuh lawan. Sayang, kendati tenaganya telah bertambah 7 kali lipat, tetapi akibat kebutaan matanya, Raden Kuning tidak dapat melihat titik kelemahan lawan. Kakek tua tiba-tiba merubah gerakan tongkatnya. Ia melompat mundur sembari memukul-mukulkan tongkat ke tanah. Suara ketukan tongkat itu mengganggu indera pendengaran Raden Kuning. Benar saja,
Setelah lawan memainkan tongkat mengetuk ke tanah, Raden Kuning kesulitan untuk memperkirakan arah serangan lawan. Terdengar suara tongkat memukul bahu sebelah kanan Raden Kuning. Beruntung tenaga dalamnya telah paripurna. Pukulan itu hanya membuat luka luar saja. Kakek tua berjenggot putih juga kaget saat mengetahui tangannya bergetar ketika tongkatnya berhasil mengenai bahu lawan. Serang dia dengan menggunakan jurus pamungkasmu, Wira. Dari suaranya Raden Kuning tahu si pengirim pesan adalah Pangeran Arya Mataram. Tanpa banyak pikir, ia selanjutnya melompat ke belakang dan mengambil ancang-ancang jurus ke-6, Jenar Ingkang Dangu. Kedua tangannya terangkat ke atas, lalu dengan cepat dirapatkan ke depan dada. Raden Kuning menunggu lawannya menyerang. Ketika suara tongkat yang dipukul ke tanah itu semakin kencang, ia dapat menduga jika lawannya telah berada dalam jarak yang dekat. Dengan sabar Raden Kuning menunggu lawannya menyerang. Kiat! Terdengar suara beradu tangan dengan tongkat disusul dengan suara mengaduh. Yang baru saja terjadi adalah Raden Kuning menahan pukulan tongkat lawan dengan melepas pukulan pamungkasnya, Jenar Ingkang Dangu. Akibatnya tongkat si kakek berjenggot putih remuk dan tangan kanannya gosong terkena tenaga pukulan Raden Kuning. Si kakek tua berjanggut putih kemudian terpental 5 tombak ke belakang. Ia langsung muntah darah dan tidak sadarkan diri. Mendengar lawannya jatuh berdebuk, Raden Kuning memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan matanya. Dengan cekatan, Bujang Jawa memberi 1 kantong air minum untuk digunakan membuang serpian serbuk putih yang tadi sempat mengenai mata Raden Kuning. Berkat bantuan Bujang Jawa, mata Raden Kuning berangsur pulih. Di saat hampir bersamaan, Wong Segara melompat maju menyerang. Orang berperawakan tinggi besar itu menggunakan cemeti sebagai senjatanya. Bunyi cetar dari cemeti langsung membuat bising di sekitar arena pertarungan. Kali ini Raden Kuning mendapatkan lawan tangguh. Wong Segara yang menjadi pemimpin rombongan prajurit bayaran itu sudah mengukur kemampuan lawannya. Jika melihat jurus pukulan Raden Kuning ketika menyerang kakek berjanggut putih tadi, ia menduga tidak ada jurus andalan lainnya yang dimiliki lawannya. Anggapan itu tidak salah, karena jurus Jenar Ingkang Dangu adalah jurus terakhir yang dikuasai oleh Raden Kuning. Tetapi Raden Kuning masih memiliki jurus lainnya, yaitu jurus kelima, jurus bumi. Setelah melihat kelihayan tenaga dalam lawannya, Wong Segara sedapat mungkin menghindari beradu tenaga dalam. Ia menggunakan cemetinya untuk menyerang dan menghindar ketika Raden Kuning mengajak adu tenaga. Ternyata dengan begitu, Wong Segara dapat mendominasi pertarungan. Ya, memang dalam hal pengalaman dan tingkat kematangan jurus silat, Raden Kuning masih kalah selangkah. Maklumlah, jika musuhnya itu sudah banyak makan asam garam di arena pertarungan. Tak ingin keteter oleh lawan, Raden Kuning memainkan silat langkah ajaib yang merupakan turunan dari jurus melampah ingkah lurus. Ia kembali memainkan gabungan jurus kedua dan ketiga, sehingga membuat pertarungan semakin sengit. Kali ini, karena percepatan tubuh keduanya, orang awam kesulitan mengikuti jalannya pertarungan. Raden Kuning mengandalkan gabungan 2 jurus dari ilmu Sangkan Paraning Dumadi untuk membungkam lawannya. Tetapi karena lawan menggunakan senjata pajang berupa cemeti, pria gagah itu kesulitan untuk mendekati lawan. Jurus tangan kosong yang dimainkan oleh Raden Kuning kendati dapat mengimbangi serangan lawan, tetapi hingga puluhan jurus ia masih saja belum mampu memenangkan pertarungan. Mohon izin dengan Kanjeng Sunan Gresik. Aku harus menggunakan keris Kiai Layon agar dapat cepat menjatuhkan pria besar ini. Raden Kuning bergumam sendiri. Segera diloloskannya keris sakti titipan si tua buta itu. Pamor magis keris Kiai Layon langsung menyergap semua yang hadir di arena adu kesaktian. Wong Segara mafhum jika keris yang kini berada di tangan Raden Kuning bukan keris sembarangan. Ia segera mengeluarkan jurus andalannya, yaitu cemeti geni.
Dari gagang cemeti mengalir minyak langsung mengalir ke ujung cemeti. Wong segera menekan tombol rahasia. Dengan cara itu, gagang cemeti mengeluarkan api yang berkobar. Mampuslah kau pemuda dablek. Hadapi jurus mautku, Cemeti Geni. Di saat hampir bersamaan, ketika Raden Kuning mengalirkan tenaga dalamnya untuk menguasai keris, dari gagangnya justru mengalir tenaga liar yang langsung masuk ke tubuh Raden Kuning dan berupaya mengambil alih kesadarannya. Inilah yang juga terjadi pada Putri Wuwu jika tidak dapat menjinakkan tenaga liar yang berasal dari keris. Maka si pemegangnya akan dikendalikan oleh tenaga liar. Aduh, ada apa ini? Raden Kuning terperanjat dan mengeluarkan suara lenguhan. Di dahinya keluar keringat dingin.